Tuhan, saudara, kita masuk pasal yang ke-37. Kita akan lihat pada ayat yang ke-5 sampai ke ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 bagian A saja. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan menantikanlah ya. Cukup sampai di sini. Saudara, kalau kita melihat dari 3 ayat ini, Bapak Saudara, sebetulnya ini menjadi sebuah satu kesatuan, Saudara. Ya, satu kesatuan. Apa itu, Saudara? Ada 3 hal yang menjadi satu kesatuan yang kita nggak bisa ambil cuma satu. Karena ini menjadi sebuah kesatuan. Apa itu, saudara? Yang saya maksudkan adalah percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, percaya kepada Tuhan, saudaraku. Ini adalah bagian yang pertama dari 3 kesatuan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, percaya kepada Tuhan. Dimulai dari percaya kepada Tuhan, saudaraku, dan lakukanlah yang baik, saudara. Kalau saudara melihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ya, percayalah kepada Tuhan, dan pada ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Ya, ini adalah bagian-bagian yang nggak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Kadang kita coba pisahkan, serahkan kepada Tuhan, ya serahkan. Tapi satu sisi kita nggak percaya sama Tuhan. Ada kalimat juga di dalam ayatnya ini, saudara, ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal ini yang saya maksudkan, serahkan, percaya, dan berdiam diri. Serahkan, saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang berkata, serahkan hidup kepada Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi apa, saudaraku, tidak disertai dengan apa? Dengan percaya. Hidupnya terus di dalam kekhawatiran, hidupnya terus di dalam ketakutan, hidupnya di dalam apa ya namanya, ya, di dalam kebimbangan. Tapi satu sisi hidupnya dia serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Tapi apa? Sekali lagi tidak ditambahkan dalam dirinya apa itu yang disebut dengan percaya. Makanya saya katakan serahkan, percaya, dan berdiam diri itu adalah 3 bagian, satu paket yang di dalamnya ada 3 bagian. Sampai di sini seperti apa rohani kita? Kadang-kadang kita coba split, kita pisahkan 3 bagian. Satu sisi kita percaya, tapi kita nggak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu sisi kita bilang kita menyerahkan hidup kita, kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah berdiam di dalam hadirat. Kita nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan, kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Makanya saya katakan 3 bagian ini, saudara, itu jadi satu bagian, satu paket. Yang saudara nggak bisa bilang, saya ambil 1 aja, saya ambil 2 aja. Saya sukanya sama ini nih. Saya sukanya sama yang ini saya nggak suka, nggak bisa. Kalau saudara mau melihat, karena di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ayat ini dikatakan sama-sama ayat yang ke-5, coba kita baca, saudara, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 3 orang yang memiliki 3 hal ini, saudaraku, yang ini yang saya katakan tidak bisa dipisahkan, dia akan mengalami, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan akan bertindak buat orang ini. Ada amin, saudara? Amen. Tuhan akan membela orang ini. Tuhan akan
bekerja untuk orang ini. Tuhan akan peduli dengan orang yang seperti ini. Bahkan Tuhan bilang ayat yang ke-6, Daud katakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah keuntungan besar. Untuk siapa? Untuk orang yang memiliki 3 hal ini dalam hidupnya. Yang pertama, serahkan di hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saya melihat sekali lagi saudara, ada banyak orang yang menyerahkan hidupnya, tetapi hidupnya terus dihantui dengan kekhawatiran. Hidupnya dikuasai sama yang namanya kegelisahan. Dan maaf, sedang kegelisahan, kekhawatiran kita memunculkan sebuah tindakan-tindakan. Dan tindakan-tindakan yang dimunculkan dari rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas, itu selalu negatif. Perasaan itu bukan hanya sampai berhenti di perasaan kita, tapi apa? Dia akan memunculkan, dia akan memicu sebuah tindakan, sebuah reaksi kita. Ini yang jadi masalahnya. Dan sekali lagi, dari rasa tidak percaya, dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa bingung, dari rasa depresi kita, maka itu memunculkan tindakan-tindakan yang negatif. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai sama firman. Yang katanya satu sisi kita bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya serahkan usaha saya sama Tuhan. Saya serahkan bisnis saya, pekerjaan saya sama Tuhan. Saya serahkan rumah tangga saya sama Tuhan. Saya serahkan anak-anak saya sama Tuhan. Saya serahkan suami, keluarga saya sama Tuhan. Tapi di dalamnya kita tidak tambahkan apa itu yang disebut dengan percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya, saudara. Percaya. Kita tidak tambahkan penyerahan kita ini sama percaya. Karena kalau saya, saudara, tambahkan itu percaya, maka saya mau bilang begini, kita akan dibuat tenang. Ada amin, saudara. Kita akan dibuat sejahtera, kita akan dibuat nyaman. Kita punya kekhawatiran. Kita punya rasa takut. Kita punya kebingungan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita menyerahkan, disertai dengan percaya. Ada amin, saudara. Amin. Bukan menyerahkan hidup, menyerahkan masalah, menyerahkan bisnis, pekerjaan, masa depan kita, tetapi di dalamnya ada apa? Ada rasa khawatir yang terus nggak pernah selesai, rasa takut. Dan ini jangan cuma sampai pada konsep atau pengetahuan, tapi ini harus sampai pada sebuah tindakan. Berapa banyak orang yang masih seperti itu, saudara. Jadi apa? Kontradiksi. Kita baru masuk pada serahkan dan percaya. Kita belum masuk sampai pada berdiam. Di dua hal ini saja banyak orang percaya yang masih kontradiksi. Serahkan tapi nggak percaya. Serahkan masalah saya Tuhan saya tahu Tuhan sanggup tolong saya. Tapi apa? Hatinya terus cemas, hatinya terus bergejolak, hatinya terus ruwet. Yang tadi yang saya katakan, kalau kita serahkan tapi tidak disertai dengan percaya, kita tetap cemas, kita tetap khawatir, kita tetap takut, maka itu akan memunculkan, itu akan menimbulkan apa? Tindakan-tindakan yang pada akhirnya kita lakukan di luar firman. Sehingga kalau kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian tindakan-tindakannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai sama firman.
dia dagang, dia kerja, nggak sesuai sama firman, dia beraktivitas, dia nggak sesuai sama firman. Kenapa? Sebetulnya didasari dengan apa? Selain karakter, tapi ada rasa khawatir, rasa tidak percaya. Kalau saya nggak ambil ini, ya ini kesempatan nih buat saya. Kalau saya nggak ambil ini apa? Gimana nanti? Saya punya banyak kebutuhan. Ini kesempatan emas buat saya. Padahal itu tidak halal. Ini kesempatan emas nih buat saya. Saya bisa nutup banyak utang, saya bisa nutup kontrakan, saya bisa nutup ini dan itu. Dan itu kan muncul dari apa? Rasa khawatir. Padahal satu sisi kita bilang, Tuhan saya serahkan hidup saya, Tuhan saya serahkan pergumulan saya sama Tuhan. Dan saya harus bilang begini, Tuhan kalau tolong caranya pasti benar. Ada amin saudara. Tuhan gak mungkin kasih cara-caranya gak benar yang bertolak belakang sama perintahnya sendiri, gak mungkin. Saudara gak bisa bilang bahwa ini kesempatan dari Tuhan waktu saudara punya kesempatan untuk korupsi, untuk ngambil barangnya orang, duitnya orang, ya duit perusahaan, dan Tuhan saudara bilang, nah ini rupanya kesempatan yang Tuhan kasih sama saya untuk saya bisa selesai masalah. Bukan, gak mungkin. Karena firman-Nya gak mungkin, rencananya nggak mungkin bertolak belakang sama firman. Belum kita masuk pada bagian di mana berdiam. Sama-sama bilang sama saya, berdiam saudara. Berdiam. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kita kadang-kadang bilang kita serahkan sama Tuhan, kita percaya. Tapi bagian yang ketiga kita nggak pernah lakukan. Kita nggak pernah berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita nggak pernah nggak pernah connect sama Tuhan. Kita nggak pernah terhubung sama Tuhan. Kita nggak pernah punya waktu untuk kita sediakan waktu untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Ribet, emang ribet. Ribet, memang ribet. Tapi ini yang membuat kehidupan kita berkemenangan. Ada amin saudara. Ini yang membuat akhirnya Tuhan bertindak. Ini yang membuat pada akhirnya Tuhan memunculkan kita. Kita maunya tidur, kita maunya melek mata, udah langsung berkat turun. Kita maunya nggak ngelakuin apa-apa, saudara, berkat turun. Kita maunya nggak ngelakuin apa-apa, masalah selesai. Hidup bukan sulam, saudara. Dan hidup bukan cerita dongeng. Tolong kita, saudara ya. Tolong kita supaya kita bisa memahami hal yang seperti ini. Kita bisa mengerti. Kalau saudara sudah memiliki yang namanya menyerahkan hidup sama Tuhan, sudah tahu bahwa hidup diserahkan sama Tuhan tuh hidup yang pasti terpelihara. Tapi saudara, maaf, saya harus bilang tambahkan, belum cukup sampai di situ. Tambahkan apa? Percaya. Sampai apa, saudaraku? Dengan semua yang terjadi dalam diri kita, semua yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan sama Tuhan. Tapi sering kali yang saya mau bilang, ada banyak hal yang kemudian kejadian-kejadian yang menimpa kita yang di luar keinginan kita, di luar di luar harapan kita. Nah kemudian orang akan bilang begini, saya sudah serahin sama Tuhan, tapi kenapa yang begini yang terjadi sama saya? Kenapa yang seperti ini yang Tuhan buat sama saya? Saya sudah serahkan sama Tuhan. Nah ini sudah nggak mudahnya. Bagaimana di tengah-tengah keadaan yang kita tidak inginkan itu terjadi, dan kita percaya, kita tahu Tuhan yang buat, Tuhan izinkan semua itu. Tapi kita juga harus percaya di dalamnya semua ada kebaikan Tuhan. Ada amin saudara. Di dalamnya semua ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan lagi akal-akalan saya sebagai pendeta untuk membohongi saudara. Saya alami dalam hidup saya ada banyak hal-hal yang gelap, yang hitam, tapi saya harus bilang begini, di balik semuanya itu ada berkat Tuhan. Di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya.
Kegelapan itu adalah sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Proses apa? Membentuk kepercayaan saya, membentuk karakter saya, banyak hal. Kalau bicara seperti ini, waduh, di dalamnya nih saudara, komplit. Dan berapa banyak kali ketika kita menyerahkan hidup sama Tuhan, lalu kemudian yang kita harapkan apa? Yang baik-baik kan sudah yang terjadi. Tapi seringkali Tuhan datangkan kebaikan lewat apa? Lewat keadaan-keadaan yang tidak baik. Makanya saya katakan bahwa penyerahan hidup kita sama Tuhan harus ditambahkan dengan apa itu? Percaya. Sehingga ketika yang tidak baik itu datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita masih bisa bilang begini, enggak kok, pasti di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara? Pasti Tuhan lagi berbuat baik sama saya. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal? Enggak masuk akal. Kalau kita bahas ini, saudara, ini aduh, ini sesuatu yang dalam, ini sesuatu yang ya apa ya saudara, yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Orang percaya seringkali bilangnya, mengertinya, ya sudah kan, saya sudah serahkan hidup sama Tuhan, gitu. Udah dong. Tuhan dong buat baik sama saya, Tuhan dong bekerja yang dahsyat dalam hidup saya, Tuhan dong bukakan tingkap-tingkap surga buat saya, Tuhan dong bela saya. Iya, saudara, Tuhan bela saudara, tapi apa? Yang Tuhan mau, saudaraku, bagaimana kita percaya. Bagaimana kita percaya, saudara, dengan semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Nanti ditambah lagi dengan bagian yang ketiga, berdiam. Orang yang percaya, orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, itu adalah orang-orang yang suka berdiam di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyerahkan hidup sama Tuhan, dia selalu punya waktu untuk datang di bawah kaki Tuhan, bersekutu, terkonek sama Tuhan. Dan saya mau bilang, bukan cuma saat-saat seperti pagi ini, betul, saya saudara sedang terkonek sama Tuhan lewat ibadah pagi ini. Tapi yang saya maksudkan, lebih daripada sekedar ibadah yang seperti ini, apa itu? Secara pribadi hubungan kita sama Tuhan. Secara pribadi, di mana nggak ada yang tahu, cuma saya dan Tuhan, saudara dan Tuhan. Kita duduk 10 menit kah, 15 menit kah, 20 menit kah, setengah jam kah, kalau boleh lebih dari itu. Kita terkonek sama Tuhan. Itu berdiam. Makanya ternyata saudara, ini 3 yang menjadi satu. Jangan mau rugi, saudara. Maksud saya jangan mau rugi, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ada amin, saudara. Jangan setengah-setengah. Karena kalau saudara cuma menyerahkan hidup atau saudara percaya tapi nggak pernah menyerahkan hidup, ada banyak orang juga yang berdiam tapi juga nggak percaya. Ada banyak orang yang suka diam, duduk di bawah kaki Tuhan tapi nggak percaya hidupnya sama Tuhan. Bisa begitu, kagak bisa, bisa. Karena ini bagian-bagian yang terpisah nih saudara. Enggak gini, orang yang suka berdoa maka orangnya itu artinya dia suka menyerahkan hidup sama Tuhan, percaya. Enggak. Ini bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lain, yang harus ditambahkan. Dan saya sangat percaya sekali, dan saya sudah alami, saudara, bagaimana Tuhan bertindak buat saya. Dalam segala hal Tuhan bertindak buat saya, dan saya percaya juga saudara sudah banyak mengalami bagaimana Tuhan bertindak buat saudara. Ada amin, saudara. 3 hal ini ketika sudah gabungkan jadi kekuatan yang hebat. Ada amin, saudara. 3 hal ini kalau sudah gabungkan jadi sebuah kesatuan, maka itu pun akan dibuat dahsyat sama Tuhan. Tuhan akan nyatakan sesuatu lewat hidup saudara. Tuhan akan bekerja.
3 elemen ya. 3 elemen ini kalau sudah gabungkan jadi sebuah kesatuan, waduh. Jadi sesuatu yang luar biasa hidup saya dan saudara. Kita boleh punya latar belakang yang gak dilirik sama orang, kita punya latar belakang yang gak menarik sama orang, gak peduli saudara. Tapi kalau 3 elemen ini saudara ya, 3 elemen ini menyerahkan hidup sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan berdiam di dalam hadirat Tuhan, ini jadi bagian yang menjadi satu bagian yang ada dalam diri kita. Saudara nggak usah takut melangkah. Amin, saudara. Saudara nggak usah takut melangkah. Kenapa? Karena di mana ada saudara, di situ ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada amin, saudara. Amen. Di mana ada saudara, di situ ada Tuhan yang bela saudara bisa-bisa. Iya. Dan setiap apa yang sudah kerjakan itu akan dibuat berhasil sama Tuhan. Kalau apa 3 elemen ini sudah gabungkan jadi satu, Kau akan melihat penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap langkah-langkah saudara. Saya bukan ngomong sombong saudara, tapi saya ngalamin banyak hal dalam hidup saya. Saya banyak ngalamin saudara, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Yang buat saya ini sesuatu yang mustahil, yang gak mungkin, tapi Tuhan buat itu dalam hidup. Tolong kita ya Bapak saudara, supaya saya rindu hari-hari ke depan. Dan orang bilang hari-hari ke depan ini sulit saudara. Ya, kita masih beruntung Indonesia BBM belum naik. Ya, cuma Pertalite yang dipersulit lewat proses apal supaya orang bisa belinya dengan cara-cara yang. Tapi kalau sampai BBM naik saudara, maka itu jadi apa? Itu jadi sumber kenaikan harga-harga yang lain. Biaya transportasi naik, biaya distribusi naik, biaya produksi naik, BBM ya, semuanya kan dari BBM ya kan? Semuanya dari BBM. Orang masak ya saudara, ada gasnya, ada apanya gitu, ada. Semuanya berasalnya dari BBM. Kalau sampai itu terjadi di negara-negara yang lain sudah terjadi keadaan seperti itu, dan semua mengalami inflasi. Ya puji Tuhan kita masih belum, tapi kalau sampai itu sudah terjadi, itu akan berdampak. Tadi pagi saya baca, saudara, ada korban lagi dari krisis ekonomi Mesir katanya. Mesir sekarang terjadi krisis ekonomi. Inflasinya sudah di 16, berapa atau 17. Orang pedagang-pedagang bilang sekarang menjual orang bilang sekarang kita makan daging udah nggak bisa 1 minggu sekali, makan daging 1 bulan sekali, 1 kali, makan ayam cuma seminggu sekali. Orang bilang yang jual buah dulu orang kalau beli 10 kilo, sekarang buat ngabisin barang itu dagangan mesti berapa minggu baru habis. Biasanya 1 hari habis, ngulang lagi 1 hari habis, atau 2 hari. Karena orang pembeli masih punya kemampuan, konsumen untuk daya belinya masih kuat. Dan itu kan ada di sekitar kita ya saudara. Dan mungkin saja itu akan masuk pada akhirnya di tengah-tengah kita. Maksudnya dampak itu tuh saudara. Untuk yang lainnya kan sudah mulai alami dampak. Ya bisnis-bisnis yang lain sudah alami dampak. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Saya mau bilang begini, saudara, itu akan terjadi. Tapi saya percaya, saudara, dengan caranya Tuhan yang ajaib, Tuhan akan tetap memelihara saya dan saudara. Nggak tahu caranya bagaimana, tapi Tuhan tetap sanggup memelihara saya dan saudara. Dan tentunya lewat ekonomi, lewat dagangan, lewat bisnis saudara yang tetap Tuhan jaga, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap bela gitu. Makanya firman Tuhan bilang begini, 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sebelah kanan, tapi engkau hanya melihat dan menontonnya saja, dan itu tidak akan menimpamu. Bisa bilang amin saudara? Itu kan aneh saudara. Dan kejadian itu, nubuatan itu akan terjadi hari-hari. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Artinya apa? Aduh nggak kuat, ambruk. Ekonomi ambruk, bisnis ambruk, dagangan ambruk, pilot gulung tikar.
Tapi Alkitab yang bilang dan imani, ada amin saudara, imani bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Alkitab bilang begitu, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Artinya begini, hanya menonton, engkau dan saya tidak mengalami. Artinya tetap ada pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Bilang amin saudara. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Sebelah kirimu rebah 1000, sebelah kananmu 10.000. Bahkan Alkitab pernah bilang sama kita, ya saudara, singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bisa bilang amin. Untuk apa ayat itu dimunculkan? Karena keadaan-keadaan seperti itu akan terjadi. Makanya Tuhan sudah mengcover bahwa enggak, kalau kita semuanya, saya dan saudara, belajar hidup di dalam Tuhan, berserah sama Tuhan total. Bukan cuma berserah, tapi di dalamnya ditambahkan percaya sama Tuhan. Di dalamnya juga ditambahkan kita suka berdiam dalam hadirat Tuhan. Maka singa-singa muda boleh beranak kelaparan. Kalau kita bicara apa sih arti daripada singa-singa muda? Singa-singa muda tuh saudara, satu kekuatan sebetulnya. Kalau kita bicara singa itu satu kekuatan yang tidak tertanding. Satu kekuatan yang kalau dia mau dia bisa kejar, dia bisa ambil, dia bisa peroleh. Singa-singa muda, bukan singa tua. Singa muda yang larinya, saudara tuh yang larinya masih full power. Singanya saja nih saudara, tanpa ada kata muda itu sudah menakutkan. Kata singa saja, kenapa? Singa itu dari ujung hidung sampai ujung ekor itu sudah diciptakannya memang untuk berburu, iya kan? Diciptakan untuk apa? Untuk mengalahkan. Sampai apa? Nggak ada yang bisa melawan singa. Hampir nggak ada mangsa yang lolos dari singa. Ditambah singa muda, wah ya powerful banget. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau dia bergerak, kalau dia bekerja, nggak ada yang lolos. Tapi lihat nanti, orang-orang seperti ini akan terkapar. Ya. Firman Tuhan bilang, singa-singa muda akan merana kelaparan. Apa itu? Kekuatannya ternyata nggak bisa jadi jaminan. Kekuatannya ternyata nggak bisa jadi penolong buat dia. Hebat loh saudara. Saya mengaminkan ayat ini saudara. Amin saudara. Saya mengaminkan. Saya dan saudara bukan diciptakan seperti singa muda mungkin, yang dimana mulut kita jago, ya saudara. Insting kita jago. Singa itu penciumannya luar biasa. Dia bisa cium mangsa saudara berapa kilometer. Kalau dia bergerak nih saudara, kalau dia bergerak lari nih, kejar, dapat. Kalau dia sudah cengkram nih saudara, ya cengkram mangsa nggak akan lolos. Dari sekian ratus mungkin satu yang lolos, tapi sulit, nggak mungkin. Tapi Alkitab bilang ada orang-orang yang seperti itu yang pada akhirnya merana kelaparan. Siapa yang terpelihara? Orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin. Orang-orang yang suka berdiam dalam hadirat Tuhan. Apa yang saya ajarkan kuno sih sudah. Jadi pendeta kuno dianggap. Saya percaya ada berkat. Saya percaya ada berkat. Saya percaya ada kelimpahan. Saya percaya. Tapi saya sangat percaya kelimpahan itu terjadi dari apa? Dari hidup yang sesuai sama firman Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Saya percaya. Hanya pendeta-pendeta yang blow on saudara. Makanya jangan dengar pendeta blow on walaupun itu sudah tua banget. Tapi saya dengar dia nggak percaya sama mujizat. Itu pendeta blow on. Saya nggak akan perbaiki kalimat saya. Ada
pendeta lalu kemudian nggak percaya sama mujizat, itu pendeta belum, nggak pantas untuk diikuti. Hidup kita dan butuh mujizat Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Hidup kita ini butuh mujizat Tuhan. Hari-hari kita tuh ditandai dengan mujizat demi mujizat. Saya mau bilang 3 hal ini saudara, biar itu jadi kesatuan dalam diri kita. Ayo itu jadi sebuah apa ya? Itu jadi sebuah ambisi kita. Saudara boleh punya ambisi dalam ekonomi saudara, dalam masa depan saudara. Tapi saya mau bilang begini, percuma. Kalau tanpa Tuhan sertakan dalam hidup saudara, percuma. Betul saudara, kau nggak akan berdaya. Menghadapi singa-singa saja kau akan kalah. Apalagi menghadapi apa? Sekarang kita bukan menghadapi lagi singa. Singa itu satu orang pribadi-pribadi yang hebat, ya, jago dagang, modalnya kuat dan lain sebagainya. Tapi kita sedang menghadapi satu keadaan yang global, dunia, krisis. Yang Alkitab bilang begini sama kita, secupak gandum sedina. Saya nggak tahu apakah masa sekarang ini sedang bergerak ke arah nubuatan itu, saya nggak tahu. Tapi kalau sampai yang terjadi seperti itu, ngeri. Secupak gandum sedina. Artinya itu inflasi yang hebat banget terjadi. Secupak itu bukan satu liter. Secupak itu bukan 1 kilo. Secupak itu yang saya tahu ya saudara. Secupak itu yang saya tahu itu 1 genggam. Yang saya tahu 1 genggam. Nggak tahu kalau saya salah enggak. Bayangkan, sedinar apa? Sedinar itu upah 1 hari orang bekerja. Kalau sekarang 1 hari upah orang bekerja, UMR berapa nih saudara? Misalnya 100.000 atau berapa? 75.000 ya saudara. Cuman bisa beli berasnya doang. Dan itu buat berapa orang sih beras segitu sudah? Iya kan? Buat makan berapa orang? Belum buat beli yang lain. Satu sisi saudara, kita nggak boleh tutup telinga kita dengan semua informasi. Satu sisi kita juga nggak boleh tutup mata untuk setiap apa yang sedang terjadi. Ya, nggak boleh. Akhirnya kita jadi nggak ngerti. Kita harus dengar informasi seperti itu. Untuk apa? Supaya kita semakin berjaga-jaga. Bukan supaya kita semakin jadi dibuat khawatir, takut, bukan. Tapi semakin dengan keadaan seperti itu saya rindu, kita semakin hidup melekat sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin bergantung sama Tuhan. Dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, itu membuat kita semakin bergantung sama Tuhan, berharapnya sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Tolong kita ya saudara, supaya itu yang Tuhan mau. Ya. Dan kalau Tuhan lihat itu terjadi dalam hidup kita, 3 perkara ini, 3 elemen ini menjadi satu bagian, ada hadir dalam hidup kita. Itu yang Tuhan bilang, yang Daud katakan, Tuhan akan bertindak. Ada amin saudara. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berperang dan kita, Tuhan akan bela kita. Tuhan gak akan duduk di kursi penonton, lihat penderitaan lewat kesusahanmu, lewat pergumulan, lihat pergumulanmu, enggak. Tapi ketika dia melihat engkau dalam pergumulan, dia akan bangkit berdiri dan dia akan datangi engkau, hampiri engkau dan membela engkau dan saya. Tolong kita, mari kita menyembah. Naikkan pujian yang tadi dengan kerinduan, dengan iman kita, dengan pengertian yang benar, kita naikkan pujian. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus,
Kehidupan kami terus menyerahkan hidup sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kami senantiasa mau berdiam dalam hadirat Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Amin, Tuhan. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, balita, mereka yang memulai tahun ajaran baru, mampukan mereka untuk mereka boleh mengikutinya, hikmat, kepintaran, kecerdasan, tambah-tambahkan buat mereka. Mata kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh juru kami, seluruh pendidikan kami juga diberkati pagi dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di kedua diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa rindu bertumbuh menalpun lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Makasih tangan kami yang terangkat pagi hari kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan berkati.